Pendengar dan pemirsa RRI Net, Anda kembali bersama kami di program Obrolan Budaya edisi 11 November 2021 dan malam hari ini saya masih menghadirkan topik mengenai bahasa daerah dan juga pantun Sanggau. Tadi kita sudah mendengarkan Pangeran Ratu Suryanegara Sanggau, tadi kemudian Pak Edi Sofyan juga sudah menyampaikan bagaimana bahasa daerah ini terus digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah selanjutnya Bapak Gusti Zulmainis, Pangeran Datuk Bendara Istana Suryanegara Sanggau dan juga perwakilan dari MABM Sanggau, begitu ya Pak. Ini tadi sudah disampaikan bahwa bahasa daerah Sanggau ini memang terus digunakan, terus diperkenalkan dengan generasi muda. Tapi kalau dari MABM sendiri, bagaimana sebenarnya peran dari MABM untuk bahasa daerah Sanggau ini tetap digunakan masyarakat, khususnya generasi muda ini Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama nyambung dari Pangeran Ratu, itu mengatakan bahasa Sanggau ini unik. Memang bahasa Sanggau ini unik. Ya. Ada yang hanya bisa diucapkan, tapi susah mau ditulis. Oh. Nah, tandas, jamat kata kita. Bagaimana nulis jamat? Jaman, tandas, lanting, itu bahasa Sanggaunya jamat. Susah mau kita tulis kan, tapi kita bisa ucap. Gitu kan? Nah, banyak. Itu salah satu keunikan bahasa Sanggau. Dan itu yang harus kita pelihara sehingga kita punya nilai kompetitif dengan bahasa-bahasa lain. Oh. Nah, nyambung juga dengan Pak Edi Sofyan. Banyak anak-anak muda takut bahasa Sanggau. Ya, seharusnya kalau kita asli orang Sanggau, ya harus bahasa Sanggau itu. Karena saya lihat orang Sanggau kalau berada di luar Jakarta dan sebagainya, ketemu sama orang Sanggau, pakai bahasa Sanggau. Walaupun tidak di Sanggau ya. Jadi jangan khawatir Pak Edi, bahasa kita tetap sama dengan pepatah Melayu, takkan Melayu hilang di bumi. MABM juga demikian. MABM itu sebagai wadah dari pengembang budaya Melayu, menjunjung tinggi harkat dan martabat Melayu, ya harus juga kita ada dari bagian budayanya, pengembangan budaya. Kita sudah juga menyusun rencana-rencana untuk pengembangan budaya, khususnya mengangkat bahasa-bahasa unik yang ada di Sanggau ini. Ya, kami sudah berbincang-bincang juga di MABM untuk program tersebut. Jadi jangan khawatir, Pak Edi juga yang mulia Pangeran Ratu, bahasa Sanggau tetap akan ada. Karena NKRI ada, orang Sanggau ini ada. Bahasa Sanggau ada, bahasa Indonesia juga ada dan mirip. Jadi tidak usah khawatir. Dan kepada masyarakat Sanggau, ya mari kita sama-sama mengembangkan, melestarikan budaya ini, bahasa kita ini. Itu dari kami MABM. Terima kasih. Baik. Mereka artinya juga menggunakan bahasa. Jangan malu-malu gitu. Jangan malu-malu, jangan takut-takut tadi ya. Inang supan-supan. Supan-supan. Walaupun bukan di Sanggau, silahkan gunakan bahasa Sanggau ya. Oke, kayaknya sebentar lagi banyak yang pengen belajar bahasa Sanggau nih. Termasuk saya mau kursus kayaknya nih habis ini. Dengan saya aja Bunda. Kalau mau kursus bahasa Sanggau dengan saya aja. Siap, baik. Kemudian saya ingin ke Neang. Neang, tadi kita sudah membahas mengenai bahasa khas dari Sanggau, bahasa Melayu Sanggau. Tapi sebenarnya bagaimana sih Neang sejarah dari bahasa Melayu Sanggau ini, boleh diceritakan Neang? Terima kasih Kak. Kalau dilihat dari sisi sejarah, bahasa Sanggau ini terbagi 3. Oh. Pertama, bahasa Sanggau untuk masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir. Yang akhir-akhir ini disebut bahasa Melayu, Melayu umum. Yang kedua, bahasa dari saudara-saudara kita yang berada di pedalaman, yang akhir-akhir ini disebut bahasa Dayak. Itu juga bahasa Sanggau. Yang ketiga, seperti apa yang telah disampaikan oleh Ananda Pangeran Ratu, kalau di keraton itu ada bahasa khusus yang disebut bahasa Sanggau yang halus. Halus. Sebab
zaman dulu, Mhm. zaman kerajaan itu tidak ada sebutan Melayu, Dayak itu tidak ada. Yang ada itu orang laut dan orang darat. Jadi semuanya dua-dua ini itu bahasanya bahasa Sanggau. Oh, menggunakan bahasa Sanggau. Namun ada perbedaannya. Nah, kalau di keraton atau di istana, lingkungan istana itu pasti menggunakan bahasa-bahasa yang halus. Karena di keraton itu sangat-sangat hargai, maaf, ngelipus sebut ini, menghargai orang tua. Oh ya. Jadi kalau anak-anak itu tidak boleh salah lah ngomong dengan orang tua. Kalau salah ngomong dianggap tulah. Tulah. Tahu tulah Kak? Nggak tahu apa Kualat. Neyang. Oh, kualat. Kualat. Jadi kita dididik untuk menghargai orang tua. Dengan demikian sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Ananda Pangeran Ratu, jadi kita tuh betul-betul didik menghormati, menghargai dan patuh pada orang tua. Baik. Nah, itulah bahwa di dalam bahasa Sanggau ini keunikannya tadi Ya. juga nampak. Sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh Ananda Pangeran juga tadi, dengan melestarikan bahasa Sanggau ini kita secara tidak langsung Ya. itu ikut melestarikan dan menjaga atau NKRI ini dengan kekayaan budayanya tadi. Jadi mempertahankan NKRI dari segi sejarah. Sejarah. Baik. Ya kan? Artinya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu ya, Iya, Neyang ya. betul Kak. Baik, baik. Jadi artinya tadi Neyang menyampaikan ada 3 jenis bahasa khas Melayu begitu ya. Iya. Jadi masing-masing 3 jenis ini berbeda atau kurang lebih sama atau seperti apa Neyang bahasanya? Ya agak berbeda gitulah. Tapi ada juga yang sama beberapa iya. begitu. Namun Berbeda tapi sama. Berbeda maksudnya tapi sama. Maksudnya sama. Tapi dalam hal penyebutan memang baik, baik. Tapi yang umumnya digunakan oleh masyarakat di Kota Sanggau saat ini bahasa Sanggau yang mana ini biasanya? yang umum. Umum. Yang umum. Ya. Baik, baik. Dialeknya agak sama Bunda. Dialeknya agak sama. Dialeknya agak sama. Cara penggunaan bahasa Sanggau itu sendiri. Baik, baik. Neyang, kalau kita ini mungkin ada pendengar atau pemirsa RRI Net yang mungkin pengen gitu belajar bahasa Sanggau, susah nggak sih Neyang? Ya dikatakan susah enggak juga Kak. Tapi dikatakan tidak susah pun apa yang telah disampaikan oleh Anda Pangeran tadi, nyebutnya susah. Seperti Sangau. Kebanyakan orang menyebutnya Sanggau, yang sebenarnya Sangau. 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 Oh, yang sebenarnya itu Sangau, ya. Sangau. Baik, berarti saya salah nih nyebutnya dari tadi. Sangau itu berasal dari kata sanga. Sanga. Sanga penyangga. Oh, penyangga. Jadi Sanggau ini penyangga NKRI untuk perbatasan. Waduh. Jadi Sanggau ini adalah penyangga. Iya. Karena kita ada wilayah perbatasannya juga begitu Ya. ya Neyang ya. Iya. Tapi Neyang saat ini melihat perkembangan tadi saya juga sempat tanyakan perkembangan bahasa yang ada di Indonesia. Kalau bahasa Melayu ini biasanya orang teringatnya Upin Ipin gitu. Biasanya apa, iya gitu misalnya ya kalau bahasa Melayu. Tapi terpengaruh tidak perkembangan zaman saat ini dengan sejarah dari bahasa Melayu yang ada di Sanggau begitu Neyang? Sedikit banyak memang ada terpengaruh. Cuman ya kalau kita lihat sekarang itu anak-anak kecil itu sudah diajarkan bahasa Indonesia karena untuk sekolah. Jadi kurang memakai bahasa ibunya. Namun apa yang telah disampaikan oleh saudara kita
dari POM tadi itu ada benarnya. Ya. Jadi kita berusaha walaupun bagaimana berusaha untuk melestarikannya bahasa Sanggau. Baik, baik. Nah, yang tadi disampaikan topik kita bahasa daerah dan juga pantun Sanggau. Kalau bahasa daerah tadi sudah kita fikskan begitu ya, bahwa bahasa daerah ini memang terus digunakan oleh masyarakat kita di Kabupaten Sanggau. Nah, kalau pantun Sanggau sendiri nih yang ini seperti apa sih? Apakah sama dengan pantun-pantun pada umumnya atau mungkin ada perbedaan khas pantun Sanggau begitu nih yang? Secara umum kurang lebih sama. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi kaidah-kaidah pantun itu sama. Hanya itu tadi pengucapannya tadi Pengucapan yang berbeda. menggunakan bahasa Sanggau. Sanggau. Neyang punya satu pantun, Neyang? Insya Allah. Punya? Saya boleh dengarkan satu, Neyang? Makasih Kak. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan ini bisa dimengerti. Ai pasak buh kita mani. Tapi inang sampai ke Jojat. Kaum kerabat dua sanang menyadi. Pantun Melayu perlu diingat. Baik. Mas, Kak. Boleh jelaskan artinya, Neyang? Mungkin ada yang nggak ngerti nih. Artinya air banjir. Sekarang tuh air banjir. Ya. Mari kita mandi. Tapi jangan sampai kedinginan. Oh, kedinginan. Saya tadi mikir. Kejojat. Kecolapan. Kaum kerabat dan sanang menyadi itu saudara-saudara kita lah. Iya. Pantun Melayu perlu diingat. Jadi jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Kalau enggak tahu belajar. Belajar bikin pantun ya, Neyang ya. Iya, ya. Baik, baik. Itu tadi kita mendengarkan pantun Sanggau yang disampaikan oleh budayawan Sanggau dan juga sesepuh Keraton Suryanegara Sanggau. Saya mungkin ke Pangeran kembali, Pangeran Ratu Suryanegara Sanggau. Pangeran, tadi kita mendengarkan pantun Sanggau menggunakan bahasa Sanggau. Kemarin kita sempat cerita-cerita, tadi sore kita sempat cerita-cerita begitu bahwa di Keraton Suryanegara Sanggau sendiri punya satu acara khusus begitu ya. Iya betul. Boleh diceritakan ini, Pangeran? Terima kasih Bunda. Jadi dalam rangka kita sebagai orang Melayu, puak Melayu Sanggau, bahwa kebetulan keraton ini sebagai sentral daripada pengembangan adat dan budaya. Kami dari pihak Istana Suryanegara beserta seluruh kaum kerabat dan elemen masyarakat Melayu di Kalimantan Barat ini, khususnya di Kabupaten Sanggau, tiap tahun itu kita melaksanakan yang namanya Festival Peraje, Bunda. Festival Peraje, insya Allah nanti kalau Festival Peraje tahun 2022 itu kita melaksanakan Festival Peraje yang ke-14. Kalau ini merupakan agenda tahunan di Kabupaten Sanggau, dan juga perlu para pemirsa segala kaum kerabat semua yang pemirsa RRI Intikong ini, bahwa Festival Peraje sudah masuk dalam agenda secara nasional, yang namanya warisan tak benda. Warisan tak benda. Warisan tak benda. Di dalam pelaksanaan Festival Peraje yang merupakan acara tahunan yang dilaksanakan di depan Istana Suryanegara ini, kita juga mengadakan perlombaan-perlombaan. Salah satu perlombaan yang kita lakukan atau yang kita perlombakan adalah lomba berpantun. Lomba berpantun dengan makai pantunnya tuh harus pakai bahasa Sanggau. Bahasa Sanggau, berbalas pantun, berpantunnya ada yang berbalas pantun, ada yang berpantun, Bunda. Itu salah satu cara kita mempertahankan budaya berpantun ini jangan sampai hilang di telan zaman. Tapi Bunda, cukup banyak Pangeran peminatnya yang ikut dalam lomba pantun tersebut. Kita dalam lomba pantun itu kita kan ngundang 15 kecamatan, perwakilan dari 15 kecamatan itu, dari 15 kecamatan
mungkin ada dari 15 kecamatan tuh mungkin dia membawa 1 peserta, 2 peserta. Itu boleh dikatakan jumlahnya minimal lah 15 orang. 15. Minimal 15 orang. Iya, 15 orang. Tapi- Karena kalau kita hitung daripada 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau tadi. Tapi nggak mungkin Bunda. satu kecamatan cuma ngirim 1 ya, Nah, Pangeran? biasa ngirim 2, biasa ngirim 3, Bunda. Baik. Jadi tapi itu tanpa teks, langsung atau menggunakan teks begitu, Pangeran, biasanya? Langsung. Oh, langsung. Langsung. Karena mereka mungkin sudah terbiasa dan mereka ahlinya berpantun, ya mereka langsung bersaut-sautan atau berjawab-jawaban Ya. tentang pantun yang diberikan oleh lawan pantunnya, langsung dijawab, Bunda, pantun tersebut. Baik. Jadi ini memang satu tradisi yang dilaksanakan setiap tahun, sudah masuk juga menjadi warisan tak benda begitu ya. Iya. Ada kegiatan berbalas pantun begitu, Iya. Pangeran. Selain itu juga Bunda perlu juga saya tambahkan Ya. bagaimana kita mempertahankan budaya berpantun ini tetap lestari di yang kita cinta ini ya, walaupun kabupaten yang terkenal dengan sebutan Bumi Dara Nanti. Ya. Jadi kalau setiap acara-acara kita lihat pada saat pernikahan ya, saat pernikahan biasa didahului dengan acara berpantun dulu. Barulah kita menyampaikan apa niat, apa maksud kita, apakah kita mau minang ataukah kita mau melaksanakan pernikahan. Nah, biasa adat berpantun itu tetap dilakoni atau dilakukan pada saat sebelum acara pernikahan atau acara adat bertunang itu tadi. Baik. Jadi memang Salah satu caranya, Bunda. salah satu cara. Tapi memang banyak cara juga yang dilakukan begitu ya. Banyak upaya yang terus dilakukan. Baik, Pangeran, terima kasih. Kita masih akan berbincang-bincang mengenai bahasa daerah dan juga pantun Sanggau, pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Kami masih akan kembali dalam program obrolan budaya malam hari ini. Anda tetap setia bersama kami.